Semua yang kita miliki, harta benda atau kekayaan, jabatan, anak, suami ataupun istri dan lain-lain, ini ternyata hanyalah nama. Rupanya bukan milik yang sesungguhnya, karena tidak bisa dikuasai penuh. Milik kita yang sesungguhnya itu apakah ada dan apakah itu? Sahabat Dhamma dimanapun berada, Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Merupakan suatu kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita, karena pada hari ini kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan tanya jawab dengan narasumber Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahathera. Namun, sebelum kita mendengarkan tanya jawab yang sangat luar biasa ini, ada beberapa kutipan Dhammapada yang sangat baik untuk kita renungkan. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Anak-anak ini adalah milikku. Kekayaan ini adalah milikku. Demikianlah pikiran orang bodoh. Apabila dirinya sendiri sebenarnya bukan merupakan miliknya, bagaimana mungkin anak dan kekayaan itu menjadi miliknya? Demikianlah beberapa syair Dhammapada yang patut untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah sahabat Dhamma dimanapun berada, mungkin di antara kita masih banyak yang bertanya-tanya. Jika memang harta kekayaan, jabatan, suami, istri, anak, dan lain sebagainya adalah bukan milikku, lalu milik kita yang sesungguhnya apakah ada? Kemudian apakah itu? Baiklah sahabat Dhamma dimanapun berada, mari kita simak bersama-sama jawaban dari Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahathera. Selamat mendengarkan. Jadi apakah yang disebut milik kita yang sesungguhnya itu? Dan kalau ada, apakah itu? Kalau saya mengajak saudara untuk mengerti anatta, itu sulit, dan saya harus menjelaskan dalam waktu yang tidak bisa singkat. Karena itu saya akan menjelaskan dengan cara yang sederhana. Yang disebut milik yang sesungguhnya, dan kalau itu pun ada, itu hanya satu, saudara. Tetapi saya harus menulis milik itu dengan tanda petik, karena sesungguhnya itu juga bukan yang sesungguhnya. Anak, suami atau istri, pangkat, kekuasaan, kekayaan, harta dan sebagainya tidak abadi. Saudara punya tanah hak milik, betul? Itu kan hanya untuk marmer keati, ya, hak milik. Sesungguhnya bukan hak milik, saudara, hak pakai. Saudara boleh pakai selama saudara hidup, kan begitu. Jadi ada sertifikat hak guna bangunan, hak milik itu sami mawon sesungguhnya. Sesungguhnya itu hak pakai semua. Saudara bisa memakai selama saudara hidup. Saudara yang hampir bisa, ya, bukan bisa sepenuhnya, yang mendekati bisa, disebut sebagai milik yang sesungguhnya hanyalah satu. Apakah itu, saudara? Perbuatan yang baik juga yang tidak baik. Mengapa Bante mengatakan itu mendekati milik yang sesungguhnya? Karena begini, saudara,
Sang Buddha pernah memberikan perumpamaan. Di dunia ini, pasangan apa yang tidak bisa dipisahkan? Pasangan antara orang tua dengan anak bisa. Anak bisa meninggal dulu atau orang tua meninggal dulu. Pasangan sahabat yang setia, pasangan yang tidak bisa dipisahkan, pasangan suami istri. Suami istri, Allah ya, berapa lama ya? Kalau tidak bisa hidup ya bisa mati. Pasangan yang tidak bisa dipisahkan di dunia ini, benda dengan bayangannya. Ini pasangan yang tidak bisa dipisahkan ini. Bagaimana saudara bisa memisahkan bayangan dengan benda? Kemana bendanya pergi, bayangannya ikut. Sang Buddha mengatakan akibat perbuatan itu seperti itu. Jadi kalau saudara sudah berbuat, akibatnya itu akan ikut saudara. Kemana saja saudara pergi, sampai saudara meninggal dunia. Apakah dilahirkan di neraka, di surga, dilahirkan sebagai manusia lagi, sebagai dewa, sebagai binatang, akibat perbuatan itu ikut terus. Tidak bisa dipisahkan seperti orang tidak bisa memisahkan bayangan dengan bendanya. Perbuatan yang jahat berakibat penderitaan. Perbuatan yang baik berakibat kebaikan atau kebahagiaan. Sang Buddha mengatakan tidak akan pernah terjadi kejahatan berakibat kebahagiaan. Kapanpun juga. Tidak akan pernah terjadi kebaikan berakibat penderitaan. Kebaikan pasti berakibat kebaikan. Dan kejahatan pasti berakibat penderitaan. Itu hukum dharma. Tetapi saudara, saya mengatakan itu pun mendekati milik. Itu pun bukan milik. Mengapa? Karena kalau perbuatan itu sudah habis berbuah, selesai, tidak memberikan buah lagi, habis miliknya. Jadi itu pun hanya mendekati milik. Yang tidak mendekati milik apa Bante? Yang bisa dikatakan milik yang benar-benar milik. Segala sesuatu di dunia ini tidak abadi. Termasuk akibat perbuatan kita juga tidak abadi. Kalau sudah berbuah berakibat akan selesai. Apalagi materi-materi ini tidak abadi. Sekalipun Candi Borobudur juga tidak abadi. Karena semua di dunia ini apa yang abadi? Yang abadi hanya Tuhan semata-mata. Yang disebut asang kata dhamma. Itulah yang abadi. Apalagi patung. Perbuatan itu pun tidak abadi. Sesudah berakibat, sesudah berbuah. Saudara, ada satu perumpamaan yang sangat bagus. Mungkin dengan perumpamaan ini saudara tidak akan melupakan. Ada seorang raja mempunyai 4 menteri. Tetapi setiap hari, setiap saat, setiap orang melihat raja ini seperti hanya punya 3 menteri. Kemana-mana pergi, kemana-mana bertugas, kemana-mana berjalan, kemana-mana raja ada. Ketiga-tiganya ini selalu ada. Seolah-olah hanya punya 3 menteri, padahal punya 4 menteri. Suatu saat kerajaan ini diserang oleh raja lain. Dan karena kerajaan ini merasa kalah, rakyatnya banyak yang mati, yang selamat lari. Menterinya yang 3 yang setia, mungkin setia dan menjilat. Pada saat dalam bahaya, lari. Tidak membantu, tidak membela, tidak melindungi, apalagi mau mempertaruhkan hidup. Raja kemudian melarikan diri, mengungsi lewat pintu belakang. Seorang diri. Pada saat raja membuka pintu belakang, menterinya yang keempat menunggu di pintu belakang, membantu raja untuk mengungsi, untuk bersembunyi dengan setia. Perumpamaan ini menarik sekali, saudara. Siapakah raja itu? Saudara-saudara, siapakah 3 menteri itu? 3 menteri itu adalah kekayaan, kemudian pangkat, kemudian pengikut, murid, apakah anak buah, apakah staf, apakah pengagum. Apa yang orang lain lihat terhadap sendiri saudara? Yang 3 ini. Wah, dia sekarang pangkatnya sudah tinggi, sudah menjadi direktur eksekutif. Wah, dia sekarang sudah usahanya sudah besar, kekayaannya sudah lumayan, mobilnya sudah berapa itu ya? Mercy-nya 1, kincangnya 2. Kemudian, wah, dia itu terkenal. Banyak orang yang kagum, kemana-mana banyak orang yang ikut dan sebagainya. Ini yang selalu kelihatan.
Ini 3 menteri. Menteri yang keempat tidak pernah kelihatan. Menteri yang keempat itu apa, saudara? Perbuatan baik. Kebaikan dia bagaimana? Ini jarang dibicarakan dan tidak kelihatan oleh mata daging ini. Yang kelihatan oleh mata daging ini kekayaannya, pangkatnya, pengaruhnya. Anak buahnya, pangkatnya, kekayaannya. Kebaikan itu tidak bisa dilihat dengan mata daging. Nanti pada saat raja ini kalah perang, kematian datang. Menteri yang 3 ini pergi semua, tidak mau ikut saudara. Kekayaan, pangkat, anak buah tidak mau ikut saudara. Menteri yang keempat akan ikut saudara, menunggu di pintu belakang, yaitu perbuatan baik. Demikianlah tadi jawaban sangat luar biasa dari Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahatera. Semoga jawaban ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua semakin maju di dalam dhamma dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.